Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bisa duduk sejenak dalam rangka mempelajari salah satu kitab yang bagus yaitu kitab atau buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah di ghairi natiqin biha, yang memang ini didesain khusus untuk seperti kita yang memang tidak terbiasa menggunakan bahasa Arab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai menyempurnakan latihan yang keempat dan menyelesaikan latihan yang kelima, dan insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan lanjut menjawab latihan yang keenam dan latihan-latihan yang setelahnya insyaallah ta'ala. Adapun permintaannya pada latihan yang keenam ini adalah sahih. Nah, sahih at-tarkibatit taliyata. Sahih ini benarkanlah tarkibati susunan-susunan berikut ini. Loh, ini kok harokatnya berbeda? Nah, ini akan kita pelajari bersama di pembahasan ilmu nahwu secara lebih mendetail. Adapun tugas kita untuk saat ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. Nah, kita di sini ada beberapa susunan ya. Ada susunan ini ya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kita diminta untuk mencari di mana letak salahnya. Di mana letak salahnya, dan ketika ada yang salah kita harus membenarkannya di sebelahnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perlu kita cari dulu di mana salahnya susunan atau kalimat-kalimat ini. Yang pertama ini. Nah, ada al-qalamu at-talibi. Kira-kira di mana salahnya? Nah, ingat ya, ini kita masih berada di dalam pembahasan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang pertama, kalau kita perhatikan ada di sini alif dan lam. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, tidak boleh ada alif dan lam di mudhaf. Mudhaf tidak boleh bersambung dengan alif dan lam. Maka karena ini salah, kita buat susunan yang benar di sebelahnya. Maka dia berubah menjadi qalamu at-talibi. Nah, qalamu at-talibi. Kemudian nomor 2. Biasanya nomor 2 di sini ya. Boleh. Nomor 2. Babus sayyaratu. Di mana salahnya? Iya, di mana salahnya? Di sini. Iya. Sayyaratu mudhaf ilaih harus berharokat kasrah. Maka dia berubah menjadi babus sayyarati. Ya, babus sayyarati. Nomor 3 di sini, nomor 3 ya, bintu hamidun. Ya, bintu hamidun. Di mana salahnya? Ya, ini dia. Salahnya di sini. Harusnya berharokat kasrah. Maka dia menjadi ya, bintu hamidin. Nah, kemudian nomor 4 sebelahnya berarti ya, ar-rasulullahi. Di mana salahnya? Ya, ada alif dan lam. Maka dia harusnya rasulullahi. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ada ismul walada. Di mana salahnya? Di mana salahnya ismul walada? Maka ya, harusnya salahnya di sini. Harusnya berharokat kasroh ya. Ismul
waladi. Nah, kemudian terakhir nomor 6 ibnun. Nah, al-mudarrisi di mana salahnya? Ini dia. Ya, ini kalau kita perhatikan ada tanwin ya. Ibnun, maka tidak boleh ya, mudhaf tidak boleh ada alif dan lam, tidak boleh ada tanwin, maka dia berubah menjadi ibnul. Aduh, tulisannya kurang ini ya. Nah, ibnul mudarrisi. Nah, ibnul mudarrisi seperti itu. Kita cari di mana letak salahnya. Yang kedua, barulah kita jawab, kita tulis mana susunan yang benar. Kemudian latihan ketujuh. Nah, latihan ketujuh ini tidak terlalu sulit karena kita diminta hanya memperhatikan saja. Di sini ya, kalau kita perhatikan ada kata Muhammadun, ya Muhammadun. Nah, di sini di tanwin. Ketika dia didahului oleh munada, ini ya. Ya, kita tulis di sini ya. Munada. Biasa kita terjemahkan dengan istilah wahai. Ya, wahai. Ya, maka yang awalnya Muhammadun tanwin berubah menjadi du. Muhammadu. Ya Muhammadu. Tidak boleh di tanwin. Nah, berubah dia. Nah, kemudian kita berpindah ke contoh yang di sebelahnya. Ada ustadzun. Ya, ustadzun. Ketika didahului dengan munada, maka dia berubah harokatnya, yang awalnya tanwin berubah menjadi ustadzu. Nah, ustadzu. Kemudian pula di khalidun di sini ya. Khalidun di tanwin didahului oleh munada, maka dia berubah menjadi khalidu. Nah, kemudian ada waladun. Ya, waladun tanwin bersama dengan ya, wahai anak kecil, maka dia berubah, tidak boleh di tanwin. Harokatnya tetap, tapi yang berubah adalah yang satu di tanwin. Kemudian apabila didahului dengan munada wahai, maka dia tidak boleh di tanwin. Seperti itu. Nah, ini juga perlu kita ingat bersama. Dan biasanya ya kita terjemah dengan wahai. Nah, walaupun sebelumnya kita sudah jelaskan kalau menurut pakar bahasa, ahli bahasa itu bermakna ta'al, ya kemarilah. Apanya yang kemari? Fokusmu, perhatianmu harus tertuju padaku. Kemudian ada iqra waktub. Nah, iqra waktub ma'adopti awakhiril kalimati, dengan menentukan akhir-akhir harokat kata tersebut. Ya, di sini kita meminta untuk menentukan harokatnya. Ada ya, berarti dia tidak boleh di tanwin. Ya Ali, yu. Kemudian ya lagi, ya Abba, su. Nah, Syekh tidak ada ya. Nah, bisa kita pastikan dia di tanwin. Syekhun, ya. Kemudian ya, ada ya, hati-hati. Syekhu tidak boleh di tanwin. Ya roju lu. Nah, ini hati-hati nih. Nah, ini siapa nih? Ya, karena dia satu kesatuan, maka dia berubah jadi yasirun. Nah, karena ya-nya ini bukan ya munada seperti yang sebelum-sebelumnya, ini berbeda. Ini sudah aslinya yasirun. Seperti itu. Kemudian ya ammaru. Nah, ya ammaru. Karena apa? Ya, karena berubahnya dia karena ada ya munada. Kemudian dukturun. Nah, dukturun apa artinya duktur? Artinya doktor. Ya. Kemudian ya dukturu, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah selesai dari latihan yang ke-7. Nah, kita beranjak ke latihan yang berikutnya. Nah, nomor 8. Alhamdulillah. Di sini permintaannya adalah il. Kenapa il? Ya, karena bertemunya dua sukun. 1, 2, alif dan lam. Iqra'il mithalal atiya. Bacalah contoh berikut ini. Summa kawin. Kemudian susunlah as'ilatan mislahu. Susunlah atau rangkailah ya, pertanyaan yang serupa, yang semisal dengan
contoh yang tadi kita baca. Ya, musyiron ila suwari, ya, suwari at-taliyati. Ya, dengan ya pertanyaan yang sesuai dengan gambar-gambar. Suwar ini jamak ya, gambar-gambar. Ya, bentuk mufradnya apa? Bentuk tunggalnya ini. Suratun, ya. Suratun. Suwar gambar-gambar, taliyati berikut ini. Nah, pertama kita baca dulu nih. Kita baca dulu contohnya. Nah, kita lihat gambarnya, berarti ini kitab. Nah, ini dia kitab. Kitabu man hadza. Nah, bukunya siapa ini? Nah, bukunya siapa ini? Kita diminta untuk membuat soal, membuat pertanyaan. Wah, ternyata soal ini juga serapan dari bahasa Arab ternyata ya. Ya. Kita diminta untuk membuat pertanyaan sesuai dengan ini. Nah, yang pertama, ya mudah. Yang pertama ada gambar ini. Nah, kira-kira apa yang sesuai? Kita ikutkan saja. Kita tulis dulu gambarnya. Ya, berarti kola. Nah, kemudian kita ikutkan saja dengan yang di atas. Nah, man. Nah, qalamu man hadza. Nah, qalamu man hadza. Penanya siapa ini? Kemudian gambar berikutnya. Kita ambil ini dulu. Nah, gambar ini dulu. Berarti dia berubah menjadi qamisu man hadza. Nah, qamisu man hadza. Gamisnya atau kemejanya siapa ini? Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini. Berarti tulisannya adalah baitu man hadza. Nah, baitu man hadza sesuai gambar. Kemudian gambar terakhir ini dia. Ini dia gambar terakhir kita, maka dia berubah menjadi man hadza, sariru man hadza. Nah, sariru man hadza. Insyaallah artinya kita sudah tahu ya. Nah, kemudian di latihan nomor 9. Nah, di latihan nomor 9 ini kita bertemu lagi dengan kata ismun dan ibnun, yang mana masing-masing dari contoh ini ya didahului dengan hamzah, ya hamzah wasol, ya hamzah wasol, ini sod. Nah, ismun yang berarti nama. Nah, sekarang kita baca dulu. Nah, kita perhatikan kalau dia berada di awal, ini rata-rata ada harokatnya ya. Nah, yang pertama, ismul waladi. Namanya anak kecil laki-laki itu adalah Muhammad. Nah, langsung masuk ke huruf setelahnya. Wasmul binti Zaina. Ya, hati-hati nama perempuan Zainabu. Tidak boleh di tanwin. Kemudian yang berikutnya ismul mudarrisi Hamidun, ya. Namanya guru itu adalah Hamid. Ya, langsung masuk masmul mudiri, ya. Siapakah nama kepala sekolah itu? Nah, ini ya terkait hamzah wasol. Kemudian ini ismun. Kemudian ibnun. Ya, karena berada di awal kita baca ibnu Khalidin fil madarasati. Putranya Khalid itu ada di sekolah, ya. Wabnu Hamidin fil jami'ati, dan putranya Hamid ada di universitas itu.
atau di kampus itu. Kemudian ibnul mudarrisi fil fasli. Putranya guru itu ada di dalam kelas itu, ya. Aina benul mudiri, aina benul mudiri, di mana putranya kepala sekolah itu. Nah, begitu ya. Ini kita perlu perhatian tentang penggunaan hamzah wa wasal. Apabila dia berada di awal seperti ini, maka hamzahnya dibaca. Nah, bila berada di awal kalimat. Namun apabila berada di tengah-tengah kalimat seperti ini, wasmu, kemudian masmu, kemudian wabenu, kemudian ainabenu. Nah, seperti ini berada di tengah kalimat, maka hamzahnya tidak terbaca, tidak dibaca, dan langsung masuk ke huruf yang setelahnya. Wasmu, wabnu, ainabnu, ya, masmu, seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini kita ada latihan, ya, untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari baru saja. Iqra, bacalah. Mayali, berikut ini. Mura'iyan, dengan memperhatikan. Ya, mura'iyan, memperhatikan. Qawaida, ya, kaedah-kaedah. Nutqi, ya, nutqi, pengucapan. Hamzatil wasali, dengan memperhatikan kaedah pengucapan hamzah wa wasal. Nah, ini dia. Nah, kita baca sekaligus memperhatikan kaedah pengucapan hamzah wasal dan sambil kita terjemahkan bersama. Yang pertama ada ibe. Nah, karena berada di awalnya. Ibnu Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Karena sebagai mudhof ilaih, fil Iraqi, berada di Irak. Kenapa Iraqi? Karena didahului oleh huruf jar. Wabnu, nah, berada di tengah. Wabnu Hamidin sebagai mudhof ilaih, fil Hindi. Artinya putranya Muhammad itu ada di Irak, ya, dan putranya Hamid ada di Hindi, India. Kemudian nomor 2, kharaja bnu. Nah, kharaja bnu tabibi minal. Kenapa fathah? Ya, karena bertemunya dua sukun, nah, nun dan alif lam. Minal baiti, ya, putranya dokter itu, ya, telah keluar dari rumah itu. Kemudian nomor 3, zahaba benut tajiri ila suqi, ya, zahaba benut tajiri ila suqi, ya. Ingat subjek. Nah, putranya pedagang itu telah pergi ke pasar itu. Nah, begitu ya penerjemahannya, ya. Jadi ini 1, 2, 3, dan 4. Ya, putranya pedagang itu telah pergi ke pasar itu. Nomor 4, berada di awal. Ismul muhandisi sebagai mudhaf ilaih, Faisalun. Ya, namanya insinyur itu adalah Faisal. Was berada di tengah, sukun tentu saja. Wasmut tabibi Mas'udun, dan ya, namanya dokter itu adalah Mas'ud. Kemudian nomor 5, masmur rajuli. Ya, masmur rajuli berada di tengah, berarti dia tidak perlu terbaca. Masmur rajuli, ya, siapakah nama laki-laki itu? Kemudian berada di awal. Nah, ibnu man anta. Nah, kalau min nggak mungkin, ya, nggak nyambung. Ibnu min anta nggak mungkin. Ibnu man anta, ya, anak laki-lakinya siapa kamu? Ana benu, ya, ana benul waziri, ya, aku adalah putranya wazir, menteri
Itu. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini kita ada ya, ada dua kotak ya. Ada dua kotak. Yang pertama al-kalimatul jadidah, ya kita baca cepat saja, insyaallah mudah. Yang pertama ada ar-rasulu. Ar-rasulu berarti utusan. Kemudian al-ammu, ya al-ammu dengan mentasdid huruf mim. Al-ammu paman, ya paman dari jalur ayah. Kemudian asy-syari'u, ya syari'u itu jalan raya. Al-muhandisu itu berarti insinyur. Al-ka'batu, ya Ka'bah, mudah ya. Al-khalu paman tapi dari jalur ibu. Kemudian mughlaqun, ya mughlaqun tertutup. Kemudian alismu, ya alismu nama. Kemudian al-hakibatu tas, tahta itu di bawah. Al-ibnu, ya kemudian ini anak laki-laki. As-sayyaratu mobil. Kemudian hunaka di sana. Dan ya ketika ini, nah ini kita tambahan faedah sedikit ya dalam pengucapan. Ketika bersambung dengan alif lam, misalkan ismu, ya ismun, bertemu dengan alif lam itu kita baca sambung. Jadi yang benar adalah alismu, alismu. Ya seperti begini ya. Kalau kita Indonesiakan alis, ya mu. Nah seperti ini alismu, alismu, bukan dibaca al ismu. Nah ini adalah faedah dari pakar bahasa Arab. Jadi yang benar itu dibaca alismu seperti ini kalau secara Indonesia. Kalau al-ismu ini kurang tepat. Sama juga dengan al-ibnu. Nah, kalau al-ibnu itu kurang tepat. Nah, al-ibnu itu kurang tepat. Tapi yang benar, yang tepatnya adalah alibnu. Ya, alibnu seperti itu. Jadi alismu dibaca dengan alismu. Ya, kalau ibnu bersama dengan alif lam maka berubah menjadi alibnu. Nah, alibnu, alismu. Nah, seperti itu ya. Ini perlu kita ingat-ingat bersama. Kemudian, nah ini yang sudah kita pelajari, ada sayyaratul mudarrisi ya. Ini mudhaf dan mudarris sebagai mudhaf ilaih, dan kita sudah pelajari, kita sudah mendalaminya, syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya dan hal-hal yang berikutnya. Insyaallah ya, kita pertemuan berikutnya akan masuk ke pelajaran yang keenam pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.